Blaine Monet lahir pada Maret tahun 1859 dari pasang Emile dan Louise Menard di Poitiers, Prancis. Emile dan istrinya adalah kelas menengah ke atas di Poitiers yang memenangkan penghargaan untuk pelayanan masyarakat dengan kaya. Ama mereka, Blaine tumbuh menjadi wanita yang cantik dengan banyak pelamar. Tapi dia jatuh cinta dengan seorang pria tua yang berprofesi sebagai pengacara, tapi tidak punya harta banyak. Dia berumur 25 tahun dan bertekad untuk menikahi kekasihnya. Ibu Blaine bersikeras bahwa putrinya tidak akan menikah dengan pengacara tua yang tidak punya uang dan menolak untuk membiarkannya bertemu lagi. Akhirnya suatu malam, ibunya menipu Blaine ke loteng, membantu pintu hingga tertutup, lalu menguncinya. Dia memberitahu Blaine ketika dia setuju untuk menyerahkannya, dia akan dibebaskan. Tetap saja Blaine menolak dan memohon kepada ibunya untuk membiarkannya keluar dari loteng. Tahun berlalu dan Blaine dikurung. Pada tahun 1885, pria ingin dinikahi Blaine meninggal mendadak, tidak menyadari apa yang telah terjadi padanya. Blaine tidak pernah tahu tentang kematian kekasihnya. Tampaknya masuk akal bahwa Blaine akan berteriak dan minta tolong, dan para tetangga khawatir. Tapi Louis dan putranya Marcel menjelaskan bahwa Blaine gila, dan pada saat itu adalah prosedur standar untuk menjaga agar orang yang sakit jiwa tetap terkunci. Oleh karena itu, para tetangga dan pihak berwenang menerima penjelasan mereka. Pada 23 Mei 1901, pihak berwenang menerima surat kaleng tentang rumah Monir di 21 Route de la Bastion. Surat itu berbunyi, "Tuan Jaksa Agung, saya mendapat kehormatan untuk memberitahu Anda tentang kejadian serius di rumah itu. Saya berbicara tentang seorang perawan tua yang dikurung di rumah Nyonya Monier, setengah kelaparan dan hidup dalam kondisi yang memprihatinkan selama 25 tahun terakhir." Pihak berwenang skeptis karena Mona adalah orang yang dihormati dan mereka enggan menuduh mereka melakukan kejaman seperti itu. Polisi lalu mengirim orang ke rumah untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Polisi minta izin masuk ke rumah tersebut dan menggeledah. Mereka mengeluhkan bau busuk yang berasal dari pintu loteng yang terkunci. Mereka menutup pintu, melepas daun jendela dan gorden tebal, dan berbalik untuk melihat seorang wanita telanjang, demi seperti kerangka yang terbaring di tempat tidur, jerami yang kusut. Dia dipenuhi kotoran, roti busuk, dan tikus, serta serangga merayap. Para polisi menyelimuti wanita itu dan segera membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, Louis duduk dengan tenang di ruang tamu. Polisi menangkap Louis dan putranya, Marcel, memimpin mereka keluar dari rumah. Kerumunan besar pun mengelilingi mereka. Louis tampaknya menderita masalah jantung, dan dia juga pergi ke rumah sakit dan meninggal 15 hari kemudian karena kondisinya. Karena kematiannya, Louis menghindari tuduhan atas penderitaan menyedihkan yang dia timbulkan pada putrinya, Blanche. Marcel bagaimanapun didakwa dan dijatuhi hukuman 15 bulan penjara. Tapi setelah naik banding, dia dibebaskan. Hakim mengeluarkan perintah dengan alasan kewajiban untuk menyelamatkan tidak ada dalam hukuman saat itu. Di rumah sakit, Ben dimandikan dan dirawat, dan ditemukan beratnya hanya 55 pon untuk seorang wanita berusia 53 tahun. Jadi tidak heran dokter menemukan dia memiliki masalah mental skizofrenia. Telah bertahun-tahun diisolasi dan tidak pernah melihat matahari selama bertahun-tahun. Blaine akhirnya ditempatkan di rumah sakit jiwa dan meninggal pada tahun 1913. Dia dimakamkan di pemakaman Cimetière, Poitiers, Prancis.